Halo semua, kami dari kelompok 4. Saya Laras Jano Puspa. Dan saya Didra Rayan Herlambang. Dan saya Fauzan Ardiansyah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang teknologi untuk hidup atau hidup untuk teknologi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, belajar, hingga komunikasi. Kita semakin bergantung pada teknologi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup untuk teknologi? Atau teknologi diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita? Sementara banyak orang yang menikmati kemajuan ini, banyak pula yang merasa terperangkap dalam lingkaran tak berujung dari perkembangan teknologi. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi benar-benar membuat hidup kita lebih baik? Teknologi, khususnya di bidang informasi dan teknologi, telah berkembang pesat. Namun, meskipun inovasi teknologi bermunculan, masalah besar global masih menjadi tantangan bagi kemanusiaan. Yang pertama, menurut data dari World Bank, lebih dari 9,2% populasi dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, yang berarti mereka hidup dengan kurang dari $2 per hari. IT telah menciptakan kekayaan yang besar, terutama di sektor teknologi. Namun, distribusi kekayaan ini masih sangat tidak merata dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Apakah teknologi ini sudah benar-benar bisa menjangkau mereka yang paling membutuhkan? Masalah yang kedua ini adalah kelaparan. Statistik dari United Nations menunjukkan bahwa lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia itu masih mengalami kelaparan. Inovasi teknologi seperti Internet of Things atau yang kita sebut dengan IoT untuk pertanian pintar telah mulai membantu para petani meningkatkan hasil panen. Namun, masalahnya adalah akses teknologi ini masih sangat terbatas di daerah-daerah yang paling rentan terhadap kelaparan, terutama di negara-negara yang berkembang. Tanpa akses ke teknologi ini, solusi atas masalah kelaparan global itu masih jauh dari kata selesai. Lalu masalah yang ketiga adalah pendidikan yang berkualitas. UNESCO itu melaporkan bahwa lebih dari 258 juta anak dan remaja tidak mengenyam pendidikan. Meskipun teknologi e-learning dan pembelajaran jarak jauh itu berkembang, permasalahan akses ke perangkat dan koneksi internet menjadi penghambat utama bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan miskin. Lalu masalah yang keempat adalah masalah pekerjaan. Teknologi memang sudah menciptakan jutaan pekerjaan baru di seluruh dunia. Namun, tidak semua orang itu bisa menikmati manfaat ini. Dunia digital emang sudah menciptakan ketimpangan, di mana pekerjaan berpenghasilan tinggi itu seringkali cuman tersedia bagi mereka yang memiliki keterampilan teknologi canggih. Sementara, sebagian besar pekerja itu terjebak dalam pekerjaan yang berupa rendah dan tidak layak. Yang kelima, negara-negara maju kini berlomba-lomba membangun smart cities, memanfaatkan IT untuk menciptakan kota yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, banyak kota dan daerah pedesaan di negara berkembang masih tertinggal jauh. United Nations mencatat bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet masih sangat terbatas di banyak tempat. 6. Menurut Oxfam, 10% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari 76% kekayaan global. Teknologi yang seharusnya dapat mengurangi kesenjangan malah sering memperbesar jurang antara kaya dan miskin. Tanpa akses teknologi, mereka yang miskin dan terpinggirkan akan semakin sulit mengejar ketertinggalan. Namun, bukan berarti teknologi tidak bisa menjadi solusi.
teknologi informasi sebenarnya memiliki potensi besar untuk menyelesaikan banyak dari tantangan global ini, asalkan digunakan dengan bijak dan merata. Solusi yang pertama, melalui platform vintage, teknologi memungkinkan akses perbankan dan mikrokredit bagi jutaan orang yang sebelumnya tak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Di Afrika, misalnya M-Pesa, sebuah layanan keuangan digital telah membantu jutaan orang mengakses keuangan dan peningkatan pendapatan mereka. Data 67% populasi dewasa di Kenya menggunakan M-Pesa untuk transaksi keuangan mereka. Lalu solusi yang kedua, dengan pertanian berbasis IoT, petani di seluruh dunia dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efisien, memantau kelembaban tanah, cuaca, dan nutrisi tanaman melalui perangkat pintar. Di India, startup seperti Cropin telah membantu para petani meningkatkan hasil panen mereka hingga 30%. Lalu, solusi yang ketiga, platform e-learning seperti Khan Academy dan Coursera menawarkan pendidikan berkualitas kepada siapa saja yang memiliki akses internet. Di masa depan, proyek seperti One Laptop per Child bertujuan memberikan perangkat digital kepada anak-anak di seluruh dunia. Lalu solusi yang keempat ini ada hubungannya dengan pekerjaan, supaya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan revolusi ekonomi digital. Dengan berkembangan freelance platform seperti Upwork dan Fiverr, orang-orang di daerah terpencil kini dapat bekerja untuk perusahaan di seluruh dunia. Revolusi ekonomi digital ini membuka peluang kerja baru bagi mereka yang sebelumnya tidak punya akses ke pekerjaan yang formal. Solusi yang kelima yaitu berkaitan dengan infrastruktur berkelanjutan. Smart grid dan energi terbarukan kini menjadi pilar utama infrastruktur yang berkelanjutan. Di negara-negara seperti Denmark, hampir 50% listrik itu berasal dari energi angin. Dan IT digunakan untuk mengelola distribusi energi secara efisien. Lalu, solusi yang keenam ini, berhubung tadi kita membahas adanya kesenjangan dan ketimpangan karena teknologi, di sini kita akan membahas tentang mengurangi kesenjangan melalui akses teknologi. Perusahaan seperti Starlink yang dibuat oleh Elon Musk itu bertujuan menyediakan akses internet murah di daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Internet global yang terjangkau ini bisa menjadi game changer dalam mengurangi kesenjangan digital. Pada akhirnya teknologi adalah alat. Bagaimana kita menggunakan alat ini menentukan masa depan kita. Apakah kita akan hidup untuk teknologi? Ataukah kita akan menggunakan teknologi untuk memperbaiki kehidupan kita dan menyelesaikan tantangan global? Teknologi bisa memberdayakan kita jika kita menggunakannya untuk kebaikan bersama. Satu hal yang harus kita sadari adalah teknologi itu tidak otomatis menyelesaikan masalah. Tanpa kebijakan yang adil, investasi yang tepat, dan akses yang merata, inovasi teknologi hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang. Karena itu, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah teknologi ini tersedia dan dapat digunakan oleh mereka yang paling membutuhkannya? Jika kita melihat data dari World Economic Forum, sekitar 37% populasi global masih belum punya akses ke internet. Yang berarti mereka tidak bisa memanfaatkan banyak inovasi yang sudah tersedia. Ini menegaskan pentingnya mendorong program-program seperti internet murah dan merata untuk semua orang. Bukan hanya untuk menyediakan akses, tapi juga memastikan bahwa teknologi benar-benar memperdayakan, bukan memperparah kesenjangan. Di sisi lain, inisiatif seperti perusahaan Starlink menunjukkan bahwa masa depan internet global sudah dekat. Ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa membawa perubahan radikal pada akses informasi dan peluang ekonomi. Namun, kita perlu memastikan
bahwa setiap inovasi semacam ini diarahkan untuk kesejahteraan manusia, bukan sekadar keuntungan perusahaan. Tidak hanya soal akses, ada juga pertanyaan tentang bagaimana teknologi seharusnya dikembangkan dan digunakan. Ambil contoh perkembangan kecerdasan buatan atau yang kita sebut AI. Sementara AI dapat meningkatkan efisiensi dalam industri dan membantu menyelesaikan masalah yang kompleks. Banyak juga yang khawatir kalau AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, menciptakan masalah baru terkait pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Menurut sebuah studi dari Oxford University, sekitar 47% pekerjaan di Amerika Serikat bisa terancam oleh otomisasi dalam beberapa dekade mendatang karena ancaman dari AI ini. Karena itu, kita perlu bertanya, apakah kita menggunakan teknologi seperti AI dan robotika itu untuk memberdayakan manusia? Atau malah menggantikan mereka? Disinilah etika teknologi menjadi sangat penting. Teknologi yang tidak disertai dengan regulasi dan kebijakan etis bisa menjadi pedang yang bermata dua. Di sektor teknologi, ada panggilan bagi inovator dan pembuat kebijakan untuk bekerja sama memastikan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dan otomisasi menciptakan pekerjaan yang lebih baik, bukan sekadar menggantikan pekerjaan manusia. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab yang etis. Jadi jawabannya bukan sekadar hidup untuk teknologi atau teknologi untuk hidup, melainkan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu punya pendapat atau ide tentang bagaimana teknologi bisa membantu menyelesaikan masalah global, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.